Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Anda semuanya dalam mata kuliah kali ini adalah bimbingan kelompok dan konseling kelompok bersama Ibu Vira Afriyati. Kita tidak perlu berkenalan karena kita sudah kenalan di semester kemarin pada mata kuliah yang berbeda. Hari ini Ibu akan memberikan sedikit orientasi tentang perkuliahan kita, itu mata kuliah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke, apakah mata kuliah ini akan menjadi sangat menegangkan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya, tergantung kita nanti menjalaninya. Nah, mata kuliah ini nanti akan berisi materi-materi berupa teori-teori, kemudian praktik, ada permainan juga, ada bertukar kado juga gitu ya. Jadi banyak sekali isinya. Jadi insya Allah tidak akan semenegangkan yang saudara-saudara pikirkan gitu ya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dan praktik, maka seharusnya kita bertemu langsung dengan melakukan praktik-praktik. Tapi sayang, kalau masih ada instruksi laboratorium ditutup, maka tentu kita tidak bisa melakukan beberapa praktikumnya gitu ya. Tapi kita akan usahakan gimana jadinya nanti, walaupun tidak bisa praktikum langsung, kita tetap bisa mempraktekkan teori dari mata kuliah ini gitu ya. Nah, apa yang ingin dicapai dari mata kuliah ini? Yaitu pertama, saudara semua bisa memahami tentang prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Saudara semua bisa melakukannya nanti, sekarang dan nanti gitu ya. Jadi nanti ketika sudah jadi guru, Anda bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kenapa? Karena bimbingan kelompok ini adalah jantung hatinya bimbingan dan konseling. Jadi ini sangat penting dan sangat wajib dikuasai oleh setiap calon guru pembimbing atau calon sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini nanti akan membahas tentang bimbingan kelompok secara teoritis tentunya, dan praktik bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Secara teoritis ini akan mengkaji tentang pengertian, tujuan, prinsip, kemudian hakikat, dinamika, bentuk, perbedaan antara bimbingan kelompok tugas dan bebas, kemudian apa itu pemimpin kelompok, apa aja konflik yang mungkin terjadi, semua akan dibahas gitu ya. Kemudian secara praktik nanti kita akan melakukan tahapan bimbingan kelompok yang terdiri dari 4 tahapan, mulai dari pembentukan, peralihan, kegiatan, dan terakhir tahap pengakhiran. Jadi ada teori, ada praktik. Nah, kita akan membahas satu-satu selama 16 kali pertemuan ini, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar bimbingan kelompok, kemudian hakikat dinamika kelompok, kemudian bentuk-bentuk kelompok. Nah, ini akan dibahas hari ini gitu ya, setelah orientasi ini gitu ya. Nah, di pertemuan kedua minggu depan kita akan membahas tentang perbedaan bimbingan kelompok, tugas dan bebas, konseling kelompok itu apa gitu ya. Kemudian apa itu pemimpin dalam kelompok, bimbingan kelompok, apakah sama dengan pemimpin dalam tempat-tempat lainnya gitu ya, apakah sama dengan pemimpin dalam organisasi, apakah sama dengan pemimpin dalam sebuah perusahaan, apakah pemimpin dalam bimbingan kelompok juga demikian. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Yang ketiga, pertemuan ketiga kita akan membahas tentang konflik dalam kelompok. Apa saja kemungkinan yang akan terjadi nanti ketika kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian juga akan dibahas bagaimana komunikasi yang harus terbentuk dalam sebuah kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, di pertemuan keempat kita sudah masuk ke tahap 1, kita sebut dengan tahap pembentukan. Apa isi tahap pembentukan, kemudian bagaimana melakukannya, akan kita cobakan, akan kita terangkan di pertemuan keempat. Jadi di pertemuan keempat kita sudah benar-benar praktek gitu ya. Jadi sesuai dengan pembagian SKS-nya, bahwa ada SKS praktek, ada SKS teori, maka kita juga melakukan praktek di pertemuan keempat. Di minggu kelima atau pertemuan kelima kita sudah masuk tahap yang kedua, namanya tahap peralihan. Nah, jadi kalau tadi pembentukan, setelah pembentukan maka akan ada tahap peralihan. Nah, di tahap peralihan kita juga sudah akan melakukan praktik gitu. Jadi kita akan praktik bagaimana melakukan tahap peralihan pada kegiatan
bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Keenam, melanjutkan yang kedua, berarti tahap yang ketiga itu namanya tahap kegiatan. Ini adalah tahap inti. Jadi ini adalah di sana dituntut pemimpin kelompok benar-benar bisa menjadi pemimpin yang baik dalam sebuah kelompok, bimbingan kelompok atau kelompok pemimpin dalam konseling kelompok. Di tahap 3 namanya tahap kegiatan. Nah, di di pertemuan ke-7 itu sudah masuk tahap terakhir atau tahap keempat, disebut juga tahap pengakhiran. Nah, bagaimana seorang pemimpin kelompok atau kita sebut nanti PK mengakhiri sebuah kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Itu kita praktikkan dan kita berikan teorinya di pertemuan yang ke-7 gitu. Sampai yang ke-8 itu sudah UTS. UTS berarti kita sudah selesai semua teori. Jadi di pertemuan ke-8 itu kita akan mencek sejauh mana sih Anda memahami semua teori yang sudah diberikan gitu ya. Nah, sehingga pertemuan ke-9 sampai 14 itu kita hanya latihan. Jadi benar-benar di pertemuan ke-9 sampai 14 itu latihan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Karena suasananya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mungkin saya akan melakukan kegiatan, mungkin kita akan video conference gitu ya, untuk melihat apakah Anda sudah bisa melaksanakannya gitu. Jadi kita akan latihan setiap pertemuan gitu. Dari mulai pertemuan ke-9 setelah UTS sampai yang ke-14. Nah, yang ke-15 nanti kita akan review. Review apa? Review dari semua materi dari yang pertama sampai yang ke-7. Kemudian review juga bagaimana keterampilan saudara-saudara. Apakah sudah meningkat atau belum gitu ya. Di pertemuan ke-16 kita akan UAS. UASnya ada 2, yaitu UAS teori dan UAS praktik. Jadi gimana nanti ya gitu, kita akan setting nanti gimana caranya kita bisa UAS praktik saudara. Jadi kita bisa lihat bagaimana nilai praktiknya, apakah sudah cocok dengan teori atau jangan Anda hanya kuat di teori, praktiknya Anda nggak bisa gitu. Tapi diharapkan kedua-duanya kuat, karena memang bimbingan kelompok atau mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menuntut keterampilan gitu ya. Di sini akan ada evaluasi atau gimana sih saya memberikan nilai Anda gitu ya, bagaimana nilai Anda bisa dapat A, B, C, D atau E gitu ya. Yang pertama ada nilai praktik gitu ya, karena memang mata kuliahnya adalah mata kuliah keterampilan juga, maka 15% nilai akan saya ambil dari kemampuan Anda melakukan praktik. Ada progres nggak dari yang pertemuan ke-9 sampai yang ke-14. Jadi setiap pertemuan akan ada nilai-nilainya. Kemudian akan ada tugas-tugas yang diberikan, kemudian ada dari absen, dari ujian tengah semester, dan tentu yang paling tinggi dari ujian akhir semester. Jadi itu evaluasi yang akan dilakukan. Nah, referensi, ada referensi utama. Jadi ini harus dimiliki. Gimana cara milikinya? Biasanya di laboratorium BK itu ada bukunya, tapi sekarang karena kadang-kadang laboratorium disuruh tutup, saya minta Anda cukup agak berusaha keras ya, mungkin pinjam ke senior gitu ya, atau gimana caranya nanti upayakan punya buku pokoknya gitu, buku utamanya. Di sini udah saya tuangin buku utama itu layanan bimbingan dan konseling kelompok itu, ada bukunya gitu. Jadi itu buku wajib yang harus Anda miliki. Nah, buku pendukungnya banyak gitu ya, pokoknya yang isinya tentang gimana melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan segala macamnya boleh dipakai. Tapi kita perlu buku utama agar sama persepsinya, agar sama nanti dalam melakukan kegiatannya, teori-teorinya juga sama. Nah, ini juga akan dilakukan nanti tidak hanya saya yang memaparkan beberapa teori, saya juga akan menuntut saudara-saudara memaparkan teori juga. Kenapa? Karena kalau saya memaparkan teori terus, tentu akan bosan dan mungkin tidak ada usaha dan upaya saudara untuk mencari gitu ya. Jadi nanti tinggal disuapin gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya akan membagi kelompok juga nanti. Saya akan membagi tugas Anda untuk presentasi. Nah, gimana presentasinya? Kita lewat berbagai media yang sudah tersedia. Mungkin kita bisa diskusi lewat e-learning, kita bisa diskusi lewat Google Classroom, atau kita mungkin diskusi dengan paling simpel bisa lewat WhatsApp atau Telegram group gitu ya. Nah, itu tadi tentang
orientasi apa sih isi mata kuliah ini, apa apa yang akan dibahas pada mata kuliah ini gitu ya. Sampai di sini dulu untuk orientasi perkuliahan kita. Selanjutnya kita akan nanti akan berpindah kepada apa itu pertemuan pertama ini isinya gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu konsep dasar BK, hakikat, dinamika, dan bentuk-bentuk kelompok. Oke, itu saja untuk bagian orientasi perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.